إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghuril mayamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali renungan kita di bawah naungan Suratul Ahqaf. Kita akan melanjutkan renungan kita bersama Suratul Ahqaf dimulai dari firman Allah pada ayat 17. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita betul-betul untuk mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah dengan sebaik-baiknya. Mari bersama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Pada renungan yang lalu kita bersama-sama telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita semua untuk memperlakukan kedua orang tua kita dengan perlakuan yang baik dan mulia. Mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, begitu pula kepada kedua orang tua kita. Bersyukur kepada Allah merupakan puncak dari pengabdian seorang hamba. Bisa seorang dalam hidup ini betul-betul menjalani kehidupannya dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dia akan berada pada kedudukan yang tertinggi. Dia bukan lagi beribadah karena mengharapkan janji-janji Allah, walaupun dia mendambakan. Bukan karena takut dari api neraka, walaupun dia takut dari azab dan siksanya. Tapi yang menjadi motif, yang menjadi dafi, pendorong bagi dia beribadah kepada Allah adalah syukurnya yang tak terhingga kepada Allah. Dia merasa malu karena kurangnya bersyukur kepada Allah. Jadi bukan karena motif syurga atau takut dari api neraka yang menjadi motif ibadah dia, tapi motifnya, pendorongnya adalah cinta dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di saat kita mensyukuri kebaikan kedua orang tua kita. Kita tidak akan melakukan sesuatu dengan terpaksa. Selalu ingat kebaikan mereka. Bukan kita selalu bercermin mengagumi diri kita, keberhasilan kita. Lupa siapa yang telah banyak berinvestasi dalam keberhasilan kita. Setelah Allah adalah kedua orang tua kita. Allah mengajarkan doa kepada seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tuanya, yang akan mengantarkan dirinya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Ampunan atas segala dosa-dosanya, dikumpulkan bersama para penghuni syurga. Sedangkan pada kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, mengisahkan kepada kita perilaku anak yang betul-betul ingkar kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tuanya, hidup dikemudikan oleh hawa nafsunya, mengejar angan-angannya, tidak sama sekali berakal dan berpikir. Dia beranggapan dirinya yang menentukan segala-galanya. Allah berfirman, "Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli." Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di sisi yang berlawanan dari anak soleh yang berbakti dan orang yang berkata dengan sikap angkuh, sikap kurang ajar kepada keduanya, kepada kedua orang tuanya, dan seorang yang bersikap sombong, angkuh, ingkar terhadap kedua orang tuanya, berkata kepada mereka, uffil lakuma. Uff, sebuah kata yang menunjukkan kejemuan dan sikap menyepelekan. Uffil lakuma. Uff bagi kalian berdua. Ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Apa kamu memperingatkan saya, mengingatkan saya bahwa saya akan dikeluarkan dan dihidupkan kembali. Wa qad khalatil qurunu min qabli. Padahal
umat-umat generasi sebelum aku telah berlalu. Semuanya binasa, tak ada satupun dari mereka yang kembali. Dia beranggapan ini merupakan sebuah logika dan hujjah yang kuat. Ata'idani an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabl. Apa kamu berdua memperingatkan saya bahwa saya akan dikeluarkan dan dihidupkan kembali setelah kematian saya. Padahal umat-umat orang-orang sebelum aku telah berlalu satu persatu, generasi demi generasi, tak ada seorang pun dari mereka yang kembali. Wahuma yastaghitsanillah. Dan kedua orang tua anak ini memohon pertolongan kepada Allah. Memohon agar Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada anaknya. Wailaka, amin, dia berkata kepada anaknya. Wailak, kamu betul-betul akan menghadapi kecelakaan. Amin, berimanlah kamu demi keselamatan kamu. Wailak, amin, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah benar-benar hak. Isi orang tua di samping bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada anaknya, mengancam, memperingatkan mereka untuk kebaikan, memberikan peringatan, mengancam anaknya untuk kebaikan sang anak. Kedua orang tuanya khawatir kalau si anak akan terjerumus ke dalam murka Allah dan azab serta siksanya. Wailak, sungguh celaka. Ini merupakan jalan yang akan membinasakan kamu. Amin, berimanlah kepada Allah. Ternyata dia menghadapi peringatan orang tuanya dengan sikap melecehkan dan menyepelekan. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Nah, semua ini hanya merupakan dongeng-dongeng cerita orang-orang terdahulu. Dia merasa bangga dengan apa yang dimiliki, bahkan mungkin dengan ilmunya. Dia menganggap orang tuanya ini orang-orang bodoh. Peringatan yang diberikan kepadanya peringatan yang tidak sama sekali masuk di akal. Dia mengatakan bahwa semua ini merupakan dongeng cerita orang-orang dulu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita nasib anak semacam ini yang bersikap ingkar kepada Allah, ingkar kepada kedua orang tuanya. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Sesungguhnya orang-orang seperti ini, mereka yang seperti ini adalah orang yang terkena ketentuan dan keputusan Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada kedua orang tuanya, tidak mensyukuri sama sekali kebaikan kedua orang tuanya. Orang-orang yang telah dijatuhkan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi umamin qad khalat minal jinni wal fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins, akan disatukan bersama umat-umat yang telah lalu dari jin dan manusia. Akan dikumpulkan mereka bersama-sama. Innahum kanu khasirin, bahwa mereka adalah orang-orang yang merugi. Di dunia mereka akan terhalang dari rahmat Allah. Karena orang yang ingkar kepada kedua orang tuanya, hidupnya akan betul-betul selalu dalam kesempitan dan kegelapan. Walaupun kekayaannya melimpah ruah, itu hanya angka. Tapi yang dikorbankan makna yang sebenarnya dari kehidupan. Rasa rahmat, rasa cinta, rasa damai, semua akan hilang. Walaupun kekayaannya bertambah, angkanya juga semakin tinggi, semua itu hanya siksaan dan penderitaan baginya. Belum lagi di hari akhirat nanti. Jadi orang-orang seperti mereka, orang-orang yang telah terkena ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama umat-umat sebelumnya dari kalangan jin dan manusia. Innahum kanu khasirin, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang merugi. Lalu Allah terangkan bahwa orang di hari akhirat nanti derajat mereka bertingkat-tingkat. Yang berbuat kebaikan tidak sama. Tergantung apa yang mereka persembahkan dalam kehidupan dunia. Begitu juga orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, juga mereka bertingkat-tingkat.
Kalau ke atas namanya darajat, kalau ke bawah namanya darokat. Jadi ketinggian dan kerendahan itu tergantung dari amal, pengorbanan, dan persembahan mereka yang beriman, yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, mereka akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, bahkan mereka menentang para rasul, memerangi mereka, dengan sendirinya dalam apa? Dalam siksa dan azab berbeda dengan sebagian orang-orang kafir hanya hidup dalam kekafiran, tapi mereka tidak memerangi agama Allah dan memerangi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu berbeda hukuman yang Allah akan jatuhkan kepada Zionis Israel, kepada Netanyahu dan rombongan yang melakukan pembantaian perbuatan yang keji, dengan orang-orang yang tidak banyak melakukan kejahatan. Dia berbuat kejahatan, dia mungkin kafir, tapi dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan Zionis, kerusakan di atas muka bumi, dengan sendirinya mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih besar akan menerima juga hukuman dan siksa yang lebih mengerikan. Seperti katakan Ehud Olmert, mantan Menteri Pertahanan Israel yang melakukan pembantaian, perbuatan-perbuatan biadab di dunia. Mungkin dia tidak akan terlihat hukuman yang Allah jatuhkan walaupun dia tidak kurang dari 8-9 tahun dalam keadaan koma. Tapi adab di hari akhir lebih mengerikan lagi. Jadi jangan kita beranggapan bahwa Allah menutup mata dari kejahatan, kesalahan yang kita lakukan. Walikullin darajatum mimma amilu, bagi masing-masing akan menerima darajat sesuai dengan amal yang mereka perbuat. Mereka masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Karena mustahil kita akan mampu membeli surga dengan amal kita. Tapi amal soleh seorang hamba, setelah dia, orang-orang yang ditentukan masuk ke dalam surga, derajatnya sesuai dengan amalnya. Allah sedikit pun tidak diuntungkan dengan amal kita. Semuanya kembali kepada kita. Lalu apa yang kita akan banggakan, sombongkan di hadapan Allah dengan amal ibadah perjuangan kita, padahal sedikit pun tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang memberikan kita segala kebaikan yang ada pada kita. Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Bagi masing-masing akan mendapatkan derajat kedudukan sesuai dengan amal mereka, dan Allah akan melunasi seluruh balasan amal mereka, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi hari esok. Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah atas dosa kesalahan kita, memohon agar kita dikeluarkan dari kelalaian menjadi orang-orang yang selalu ingat, bertakwa, beramal, dan berjuang di jalannya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, hidayahnya untuk menjadi orang yang betul-betul bersemangat dalam beramal, meraih janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya di bulan yang agung ini, hingga kita bisa betul-betul menjadi hamba-hamba yang tulus ikhlas kembali kepada Allah, beramal di jalannya, meraih kemuliaan di dunia maupun di hari akhir nanti, bukan dengan kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, tapi dengan betul-betul kerendahan, ketawaduan di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah membantu kita untuk bisa berdakwah di jalannya dengan mengharapkan ridha-Nya semata. Nah, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita nasib orang yang dalam kehidupan dunia menghambur-hamburkan waktunya, kesenangan dan nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam kefasikan, dalam kesombongan. Banyak orang yang disakiti hatinya oleh ulah perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghibur Rasulnya, menghibur juga orang yang beriman dengan nasib yang mereka akan hadapi di hari kemudian nanti, kecuali kalau mereka bertobat. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar.
ketika orang-orang kafir dibariskan di hadapan api neraka. Tentu mereka mendengarkan cemohan dari malaikat yang menyampaikan kabar buruk bagi mereka. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghambur-hamburkan, menghabiskan semua nikmat, kesenangan, kebaikan yang Allah berikan kepada kalian untuk kehidupan dunia semata. Kalian lupa kepada hari akhir, lupa kepada status kalian sebagai khalifah yang sedang menjalani ujian. Kalian beranggapan kalian dapat berbuat sesuka hati kalian tanpa ada sama sekali perhitungan. Hanyut bersama angan-angan dikendalikan oleh hawa nafsu. Falyauma tujzauna adzabal hun. Maka pada hari ini kalian akan dibalas dengan balasan yang penuh dengan kehinaan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardh. Disebabkan karena sikap angkuh sombong kalian di atas muka bumi. Wa bima kuntum tafsukun. Begitu pula disebabkan karena kehidupan kalian yang penuh dengan kefasikan. Kata fasik artinya orang yang keluar dari rela, yang tidak berjalan di jalan Allah. Jadi kesombongan, keangkuhan, dan kefasikan yang menjadi penyebab mereka menerima balasan yang penuh kehinaan di hari akhir nanti. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perilaku mereka, selamatkan kita juga dari akibat perilaku mereka. Jadikan kita semua orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, beramal, mempersiapkan bekal kita hanya dengan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ